Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Arfi Harmoni. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa fakta unik dan menarik di Jepang. Guys, jika berbicara tentang Jepang, apa yang pertama kali terlintas di dalam pikiran kalian? Apakah animenya? Ataukah manganya? Atau bunga sakura guys? Atau kalian malah memikirkan cewek-cewek Jepang yang cantik guys? Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa ya guys, untuk subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Berikut beberapa fakta menarik tentang Jepang. Yang pertama, hikikomori. Fenomena hikikomori sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Jepang, di mana sekelompok orang mengasingkan diri dari kehidupan sosial guys. Fenomena ini terjadi di kalangan remaja serta orang dewasa. Hikikomori ini bisa berlangsung selama 6 bulan, atau jika parahnya, ada yang mengasingkan diri selama bertahun-tahun guys. Tindakan mengisolasi diri ini bukanlah gerakan stay at home ya guys, atau gerakan lockdown dikarenakan COVID-19. Fenomena ini biasa menjangkit mereka yang berusia 20 tahunan, dan rasio terbesar terjangkit pada kalangan pria. Fenomena ini terus meningkat, tidak ada kejelasan mengapa fenomena ini bisa terjadi. Diteliti tidak memiliki alasan khusus. Kebanyakan mereka yang melakukan hikikomori karena tidak bisa mengatasi tekanan dari dunia luar, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, bahkan ada karena rasa bingung, marah, dan malu dengan keadaan. Yang kedua, mukoyoshi. Pada umumnya, adopsi yang dilakukan oleh sebuah keluarga biasanya mengacu pada anak usia dini guys. Berbeda halnya dengan Jepang. Di Jepang, praktek adopsi dilakukan oleh masyarakat Jepang terhadap orang dewasa. Praktek adopsi ini disebut dengan mukoyoshi. 98% praktek mukoyoshi terjadi pada pria 20-30 tahun. Tradisi ini juga sudah berlangsung selama ratusan tahun guys, di mana kode sipil Jepang menentukan bagaimana kekayaan keluarga akan diteruskan setelah kematian ketua keluarga. Uang dan aset secara tradisional diwariskan pada garis pria dalam keluarga, dimulai dari yang tertua. Namun jika sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki yang memiliki hubungan darah, undang-undang mengatakan bahwa anak laki-laki angkat dapat meneruskan nama keluarga, bisnis, dan menerima kekayaan setelah kematian kepala keluarganya. Oleh karena itu, apabila dalam keluarga tersebut yang hanya memiliki anak perempuan, mereka akan berupaya untuk mengadopsi anak laki-laki. Dengan begitu, dapat menjalankan perannya dalam menjalankan usaha keluarga, serta menerima dan menjadi penjaga khas aset keluarga. Pada beberapa perusahaan yang paling terkenal di Jepang, tetap menjalankan bisnis yang dijalankan keluarga karena mukoyoshi, seperti perusahaan pembuat mobil Toyota yang didirikan oleh Kiichiro Toyoda pada 1937, kini dipegang oleh putra angkatnya Akio Toyoda. Perusahaan Suzuki juga terkenal dijalankan oleh putra angkatnya Osamu Suzuki, putra angkat keempat yang diadopsi secara berturut-turut untuk menjalankan grup. Dan masih banyak perusahaan Jepang yang melakukan tradisi mengadopsi pria dewasa. Yang ketiga, gigi gingsul. Umumnya, setiap orang yang memiliki gigi yang tidak rata pasti akan malu dan tidak percaya diri ya guys. Salah satunya ialah gingsul. Gigi gingsul disebabkan oleh pertumbuhan gigi yang tidak rata dan tidak sejajar pada rahang gigi yang terlalu kecil. Namun berbeda halnya dengan di Jepang guys. Di Jepang sendiri, gigi gingsul menjadi tren di kalangan para wanita. Gigi gingsul di Jepang disebut dengan yaeba. Begitu populernya tren ini di Jepang, sampai ada klinik yang membuat gigi rata menjadi gingsul.
Para wanita di Jepang yang memiliki gigi rata rela mengocek jutaan rupiah guys, demi membengkokkan gigi mereka dan membuat gigi mereka menjadi gingsul. Gingsul di Jepang bagi kalangan wanita dipercaya dapat memberikan senyuman yang manis, imut, serta menggemaskan. Mereka juga percaya gingsul pada giginya dapat menambah awet muda. Bahkan, survei mengatakan laki-laki di Jepang lebih menyukai wanita dengan gigi gingsul. Yang keempat, mesin penjual otomatis. Jepang itu suka dengan otomatis guys. Salah satunya ialah vending machine. Vending machine di Jepang pertama kali dibuat pada tahun 1888. Tawaraya Koichi, seorang pembuat furnitur yang saat itu merancang vending machine, ia menawarkan tembakau di mesin canggih tersebut. Kemudian pada tahun 1950-an, vending machine mulai populer di Jepang. Menurut Coca-Cola, ada hampir 4 juta mesin penjual otomatis di Jepang. Sementara Badan Pariwisata Nasional Jepang memperkirakan jumlahnya sekitar 5,52 juta unit. Kalian bahkan bisa menemukan mesin penjual otomatis di Gunung Fuji guys. Jepang adalah negara dengan jumlah mesin penjual otomatis terbanyak di dunia. Vending machine populer di Jepang dinilai lebih praktis dan nyaman. Ada banyak jenis vending machine yang tersebar di Jepang. Paling umum adalah vending machine yang menawarkan minuman kalengan atau botolan. Tak hanya itu, selain menjual minuman botolan atau kalengan, beberapa mesin penjual otomatis juga menjual benda yang tidak umum, mulai dari odeng kalengan, keripik kentang, minuman beralkohol, kaldu, dashi, dan hasil pertanian. Bahkan mainan, payung, buket bunga, beras, mie instan, serta kategori barang lain termasuk alat kontrasepsi, pakaian dalam wanita, produk kebersihan wanita, tisu toilet, serta popok, dan masih banyak lagi guys. Yang kelima, aturan melepas dan memasang alas kaki. Indonesia umumnya ketika melepas alas kaki, baik itu sendal ataupun sepatu, ketika hendak masuk ke dalam rumah, kemudian dalam rumah biasanya kita tidak memakai alas kaki ya guys. Ini adalah hal yang biasa. Berbeda dengan di Jepang, ketika orang Jepang hendak masuk ke dalam rumah, mereka akan melepas sepatu di dalam rumah guys. Kemudian meletakkannya dengan rapi di rak sepatu. Setelah itu berganti alas kaki memakai suripa. Suripa sejenis sandal berbahan lembut dan biasanya berbulu yang digunakan orang Jepang di dalam rumah. Suripa selalu diletakkan di genkan. Genkan ialah teras dalam rumah pada bagian depan. Di genkan wajib melepas sepatu dan kemudian menggantinya dengan suripa. Sudah menjadi tradisi di Jepang untuk memakai suripa di dalam rumah guys. Di rumah-rumah di Jepang banyak menyediakan suripa untuk tamu yang berkunjung. Yang perlu diperhatikan dan jadi catatan, pada beberapa ruangan yang lantainya sedikit ditinggikan 1-2 inci, itu artinya suripa harus dilepas guys. Jadi jika kamu berkunjung ke rumah Jepang, kamu jangan langsung masuk ya guys. Ganti dulu dengan suripa yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Dan jika tidak ada, terpaksa deh hanya dengan kaos kaki atau tanpa alas kaki deh. Itulah beberapa fakta menarik dan unik tentang Jepang guys. Next video kita akan membahas beberapa fakta unik dan menarik lainnya yang ada di Jepang ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa guys.